Di tengah sorak-sorai ribuan penonton yang memadati Stadion Gelora Bung Karno Jakarta malam itu, Rina tiba-tiba menarik Sinta ke dalam pelukannya dan mencium bibirnya dengan penuh perasaan di depan kamera yang siaran langsung. Seketika teriakan gembira berubah menjadi keheningan mencekam, lalu sorak kemarahan meledak dari semua arah. Security berlari naik panggung mendorong keduanya kasar hingga jatuh ke lantai beton di belakang panggung. Rina merasakan tangan kasar menarik bajunya sementara Sinta berteriak kesakitan. "Ini gila. Apa yang kalian lakukan?" bentak seorang petugas sambil menutup tirai panggung. Di luar layar konser berhenti mendadak dan host panik mencoba menenangkan massa. Rina dan Sinta saling pandang, mata mereka penuh ketakutan tapi juga tekad yang sama. Malam itu video ciuman tersebut langsung viral di seluruh media sosial. Judul berita bertebaran, skandal lesbian di konser Amal, Rina Wijaya dicopot dari panggung. Ponsel Rina berdering tanpa henti dari manajer, produser hingga keluarganya. Sinta memegang tangan Rina erat di ruang ganti yang kini dijaga ketat. "Kita harus bicara dengan mereka sekarang," bisik Sinta, suaranya gemetar. Tapi Rina tahu ini baru permulaan. Keesokan paginya headline koran nasional memuat foto mereka berciuman dengan caption besar, "Cinta terlarang di panggung Indonesia." Telepon dari label rekaman datang memutus kontrak sepihak. "Kalian merusak citra kami," kata bosnya dingin. Rina duduk di apartemen kecil mereka di kawasan Senayan sambil menatap layar ponsel yang penuh komentar kebencian. "Dasar lesbi murahan. Keluarkan mereka dari industri." Sinta memasak nasi goreng sederhana tapi tangannya bergetar. Mereka berdua tahu keluarga Rina di Surabaya pasti sudah mendengar. Ayah Rina, seorang pengusaha tekstil yang taat agama, pasti marah besar. Malam itu ibu Sinta menelepon dari Bandung menangis histeris. "Kamu bikin malu keluarga Sinta. Pulang sekarang atau jangan pernah kembali." Tekanan mulai menumpuk seperti gunung. Rina memutuskan untuk keluar rumah mencari udara segar di taman dekat apartemen, tapi paparai sudah menunggu. Las kamera menyilaukan matanya. "Rina, apa benar kalian pasangan lesbian?" tanya seorang reporter. Rina hanya bisa menunduk berlari kembali ke apartemen. Di dalam Sinta memeluknya erat. "Kita tidak boleh menyesal sayang. Ini cinta kita." Tapi di luar badai semakin besar. Label lain membatalkan penampilan mereka di acara nasional. Sponsor konser Amal menuntut ganti rugi karena kerusakan citra. Rina menerima surat resmi dari pengacara penyelenggara konser. "Kalian melanggar klausul moralitas kontrak. Siap-siap di pengadilan." Malam itu mereka berdua tidak bisa tidur. Rina menatap langit-langit kamar sambil memikirkan masa depan yang tiba-tiba gelap. Apakah mereka harus minta maaf di depan publik dan bohong tentang hubungan mereka? Atau bertahan dan kehilangan segalanya? Sinta memegang tangannya. "Apapun yang terjadi, aku di sisi kamu." Tapi pagi berikutnya berita baru muncul. Ayah Rina memberikan wawancara di televisi lokal. "Saya tidak mengakui anak seperti itu lagi. Dia sudah mati bagi keluarga." Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Rina. Sinta menangis di bahunya. Tekanan dari keluarga dan media membuat udara apartemen terasa berat. Mereka tahu ini baru hari pertama dari badai panjang. Rina membuka laptop mencoba menyusun pernyataan tapi jarinya berhenti di keyboard. "Kalau kita diam kita selamat. Tapi kalau kita berani kita mungkin hancur." Sinta memandangnya dengan mata merah. "Atau justru kita menang nanti?" Mereka tidak tahu bahwa keputusan malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi kedua setelah skandal, pengadilan mulai bergerak cepat. Pengacara penyelenggara konser mengajukan gugatan perdata menuntut Rina dan Sinta membayar kerugian Rp5 miliar karena penjualan tiket turun drastis pasca insiden.
Berita itu langsung menyebar di semua portal. Rina Wijaya dan pacar perempuannya digugat. Rina membaca dokumen itu dengan tangan gemetar di meja makan apartemen. Sinta duduk di seberangnya, wajahnya pucat. Kita tidak punya uang sebanyak itu, sayang. Manajer mereka yang dulu setia sekarang menghilang. Tidak ada panggilan dari industri hiburan lagi. Bahkan teman-teman sesama artis mulai menjauh. Di grup chat idol hanya diam membeku. Rina mencoba menghubungi seorang produser lama tapi jawabannya singkat. Marin, situasi sekarang terlalu panas. Kita tidak mau ikut terseret. Tekanan dari keluarga semakin berat. Ibu Rina menelepon diam-diam dari Surabaya. Ayahmu sakit karena kamu nak. Pulanglah dan minta maaf di depan umum. Katakan itu hanya kesalahan panggung. Rina menangis di telepon tapi menolak. Ibu, ini cinta saya dengan Sinta. Saya tidak bisa bohong lagi. Ibu menutup telepon sambil menangis. Sinta menghadapi masalah sendiri. Adiknya di Bandung dibully di sekolah karena kakaknya lesbi terkenal. Ibu Sinta mengirim pesan ancaman. Kalau kamu tidak pisah, aku bunuh diri. Sinta duduk di lantai apartemen menangis terseduh. Rina memeluknya erat. Kita harus kuat. Kita bisa lewati ini bersama. Tapi di dalam hati Rina ragu. Malam itu mereka berdebat untuk pertama kali. Rina ingin keluar pernyataan minta maaf umum agar gugatan dicabut. Kalau kita bohong, kita selamat dari pengadilan dan mungkin dapat kerja lagi. Sinta menggeleng keras. Kalau kita bohong, kita mati perlahan, Rin. Cinta kita bukan kebohongan. Suasana apartemen menjadi tegang. Mereka tidur membelakangi satu sama lain untuk pertama kalinya. Keesokan paginya media semakin gencar. Sebuah stasiun nasional menayangkan wawancara dengan tetangga mereka di Senayan. Kami tidak tahu mereka pasangan sesama jenis. Rumah mereka selalu sepi. Komentar netizen membanjiri. Beberapa mendukung tapi mayoritas menghujat. Rina membuka akun media sosialnya dan melihat follower turun dari 2 juta menjadi 800.000 dalam 2 hari. Brand endorsement membatalkan kontrak satu persatu. Uang tabungan mereka menyusut cepat. Sinta mencoba melamar kerja sebagai koreografer tapi setiap perusahaan menolak setelah melihat namanya. Kami tidak mau risiko skandal, kata mereka. Rina merasa dunia menutup pintu. Mereka mulai berhemat, makan hanya mie instan dan telur. Listrik apartemen hampir diputus karena tagihan menunggak. Di tengah krisis itu Rina menerima panggilan dari seorang pengacara pro bono yang mendukung Hackett. Saya bisa bantu tapi kalian harus siap perang panjang. Opini publik sangat menentang. Rina dan Sinta bertemu pengacara itu di kai kecil di Menteng. Pengacara memberi mereka harapan kecil. Kalau kalian bertahan dan buat comeback dengan cara pintar, mungkin kalian bisa menang. Pulang ke apartemen mereka duduk berjam-jam merencanakan. Bagaimana kalau kita jadi produser sendiri, usul Sinta tiba-tiba. Rina tertawa pahit. Dengan uang apa? Kita hampir bangkrut. Tapi ide itu mulai tumbuh di benak mereka. Malam itu mereka menulis proposal sederhana di laptop. Sebuah konser kecil untuk komunitas musik independen. Mereka tidak tahu bahwa ide itu akan menjadi titik balik. Tapi sebelum itu badai masih jauh dari selesai. Ayah Sinta datang ke Jakarta secara diam-diam dan memukul Sinta di depan apartemen. Kamu bikin ibumu sakit, teriaknya. Rina berlari keluar dan mendorong ayah Sinta pergi. Polisi datang dan mereka hampir ditangkap karena keributan. Malam itu Sinta menangis di pelukan Rina. Apa kita salah mencintai? Rina menggeleng. Kita tidak salah. Tapi dunia yang belum siap.
Tekanan membuat mereka semakin dekat tapi juga semakin rapuh. Keputusan untuk tidak menyerah mulai terasa seperti pertaruhan nyawa. 3 bulan berlalu sejak skandal dan situasi semakin buruk. Gugatan perdata naik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rina dan Sinta harus hadir sidang pertama dengan wajah ditutup masker agar tidak dikenali. Di luar gedung pengadilan puluhan wartawan dan demonstran anti-LGBT menunggu. "Usir lesbian dari Indonesia," teriak mereka sambil membawa spanduk. Rina merasa jantungnya mau copot saat masuk ruang sidang. Hakim membacakan dakwaan pelanggaran moralitas kontrak. Pengacara lawan menyerang habis-habisan. Mereka sengaja memprovokasi penonton dengan aksi tidak senonoh. Sinta memegang tangan Rina di bawah meja. Sidang berlangsung tegang. Mereka kehilangan sidang pertama dan harus bayar uang jaminan Rp500 juta yang mereka pinjam dari teman lama. Uang itu habis dalam seminggu untuk biaya hidup. Rina mulai jual perhiasan dan Sinta jual koleksi sepatu tariannya. Mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggir Jakarta Selatan yang lebih murah. Tetangga baru curiga tapi belum tahu identitas mereka. Di kontrakan itu mereka mulai menyusun rencana Comebak sebagai produser. Rina menghubungi musisi indie yang dulu kenal. "Kami mau buat estial musik kecil. Bisa bantu?" Beberapa menolak tapi ada 5 yang setuju. Mereka mulai rapat malam-malam di kontrakan menggunakan laptop secon. Sinta merancang panggung sederhana dan Rina mencari sponsor kecil dari brand lokal yang tidak takut kontroversi. Tapi tekanan keluarga tidak berhenti. Ibu Rina datang ke kontrakan dengan mata bengkak. "Ayahmu stroke, nak. Dia bilang ini karena kamu." Rina menangis memeluk ibunya tapi tetap menolak pulang. "Ibu, saya bahagia dengan Sinta." Ibu pergi dengan hati hancur. Sinta juga mendapat ancaman dari sepupunya yang mengirim video kekerasan homofobia. "Ini yang menunggu kamu kalau tidak berubah." Malam itu Rina dan Sinta hampir putus asa. Mereka berdebat lagi. "Mungkin kita diam saja, Rin. Katakan kita hanya sahabat," kata Sinta lemah. Rina menggeleng. "Kalau kita diam sekarang kita tidak akan pernah bisa hidup jujur." Mereka memutuskan untuk terus maju dengan estial kecil bernama Suara Bebas. Mereka pinjam uang lagi dari teman dan mulai promosi diam-diam di media sosial anonim. Tiket terjual 300 lembar di NW kecil di Kemang. Malam estial tiba. Panggung kecil penuh lampu LED murah. Rina dan Sinta berdiri di belakang panggung memakai hoodie. Saat ban pertama naik, Sinta memegang tangan Rina. "Ini langkah pertama kita." Konser berjalan lancar sampai akhir. Penonton yang datang kebanyakan anak muda progresi bertepuk tangan meriah. Beberapa mengenali mereka dan berbisik. Tapi tidak ada kerusuhan. Malam itu mereka dapat gantungan kecil Rp15 juta. Cukup untuk bayar sebagian utang. Tapi berita kecil muncul di portal Indie. Mantan penyanyi skandal jadi produser estial kecil. Media besar mulai tertarik lagi. Beberapa wartawan menghubungi untuk wawancara. Rina dan Sinta setuju wawancara dengan satu media online yang netral. Di wawancara itu mereka pertama kali bicara terbuka. "Kami mencintai sesama jenis dan kami tidak malu." Ide wawancara itu viral lagi tapi kali ini ada dukungan dari komunitas. Follower mereka mulai naik pelan. Tapi keluarga semakin marah. Ayah Sinta mengancam akan menggugat hak asuh adiknya kalau Sinta tidak pisah. Rina merasa dunia semakin sempit. Di kontrakan mereka menangis bersama. "Apakah ini harga yang harus kita bayar?" tanya Sinta. Rina memeluknya. "Kita bayar sekarang biar nanti kita bebas." Ide estial berikutnya mulai tumbuh lebih besar.
Mereka rencanakan konser amal di NW Sedang dengan nama Suara Hati. Sponsor mulai datang pelan dari brand yang mendukung Diversity. Tapi ancaman tetap ada. Sebuah grup radikal mengirim surat ancaman ke NW. Batalkan atau kami rusak acara. Rina dan Sinta harus bayar security tambahan. Tekanan semakin tinggi tapi mereka tidak mundur. Sidang kedua pengadilan mendekat dan mereka tahu kalau kalah mereka bangkrut total. Malam sebelum sidang mereka berdoa bersama meski bukan orang religius. Tuhan, kalau ada izinkan kami menang. Sidang kedua berjalan lebih baik karena saksi dari komunitas musik mendukung mereka. Hakim memutuskan gugatan dikurangi menjadi Rp1 miliar. Masih berat tapi ada harapan. Keluar dari pengadilan, Rina dan Sinta berpelukan di trotoar. Kita masih bisa bertarung, kata Rina. Estial kedua mereka mulai persiapan. Kali ini tiket terjual 1.500 lembar. Nama mereka mulai dikenal sebagai produser berani. Tapi di balik itu tekanan media dan keluarga masih menggerogoti. Mereka tahu puncak badai belum datang. 6 bulan setelah skandal Estial, Suara Hati berhasil besar. NW penuh dan penonton bertepuk tangan saat Rina dan Sinta naik panggung sebagai produser untuk pertama kali. Tapi di belakang panggung mereka masih merasa takut. Media besar mulai meliput Positi. Dari skandal ke produser sukses. Tapi komentar negatif masih banyak. Keluarga Rina masih memutus hubungan total. Ayahnya mengirim surat pengacara untuk memblokir warisan. Sinta kehilangan kontak dengan ibunya yang kini sakit parah. Tekanan emosional membuat Sinta sering menangis malam hari. Rina berusaha kuat tapi kadang merasa lelah. Mungkin kita memang harus bayar harga ini selamanya. Di tengah persiapan Estial ketiga yang lebih besar, mereka dapat tawaran dari sebuah perusahaan rekaman besar. Kami mau kalian produser album kompilasi musik India dengan tema penerimaan. Rina dan Sinta ragu tapi akhirnya setuju. Kerja itu membawa uang masuk lagi. Mereka pindah ke apartemen lebih baik di Kuningan. Tapi kebahagiaan tidak lama. Sebuah tabloid menggali masa lalu dan menemukan foto lama mereka berdua di pantai Bali. Judulnya Pacar Perempuan Rina Wijaya terlibat kasus lama. Berita itu bohong tapi viral lagi. Sponsor Estial ketiga mundur 2. Rina panik menelepon semua kontak. Sinta mengusulkan untuk konfrontasi langsung dengan media. Mereka adakan konferensi pers kecil. Kami tidak akan diam lagi. Cinta kami nyata dan kami bangga. Konferensi itu disiarkan langsung dan mendapat ribuan like. Dukungan komunitas membanjiri. Tapi keluarga Sinta semakin marah. Adik Sinta kabur dari rumah dan datang ke apartemen mereka. Aku mau tinggal sama kakak, kata adiknya. Sinta senang tapi khawatir. Ayahnya mengancam akan lapor polisi kalau adik tidak pulang. Situasi rumah tangga mereka semakin rumit. Di tengah itu sidang terakhir pengadilan tiba. Hakim memutuskan mereka hanya bayar 300 juta sebagai kompensasi. Kemenangan kecil tapi berarti. Uang itu mereka bayar dari hasil Estial. Kini mereka bebas dari tuntutan hukum. Rina dan Sinta merayakan malam itu dengan makan malam sederhana di apartemen. Kita selamat dari satu badai. Tapi badai lain datang. Sebuah stasiun terbesar mengundang mereka untuk talk show tapi syaratnya mereka harus menyesal di depan kamera. Rina menolak mentah-mentah. Kita tidak akan bohong lagi. Penolakan itu membuat mereka di blacklist dari nasional. Karier sebagai produser masih berjalan pelan. Estial keempat mereka rencanakan di NW besar dengan 5.000 tiket. Nama Suara Bebas Production mulai dikenal. Musisi besar mulai mendekat.
Tapi di balik kesuksesan tekanan internal muncul. Rina ingin ambil proyek solo sementara Sinta ingin fokus Estial. Mereka bertengkar hebat. Kamu selalu mikir diri sendiri, teriak Sinta. Rina balas. Aku lakukan ini untuk kita berdua. Malam itu mereka tidur di kamar terpisah. Keesokan paginya Sinta meminta maaf dan mereka berbaikan. Mereka sadar bahwa tekanan luar membuat hubungan mereka hampir pecah. Estial keempat berhasil laris manis. Penonton 4.500 orang dan banyak yang berdiri saat penutupan. Beberapa artis besar datang sebagai tamu. Media mulai menyebut mereka produser berani yang ubah skandal jadi kekuatan. Tapi di rumah ayah Rina masih sakit dan ibunya menelepon memohon. Pulanglah Rin, ayah ingin lihat kamu sebelum mati. Rina menangis sepanjang malam. Sinta memeluknya. Pergilah sayang. Aku tunggu di sini. Rina pulang ke Surabaya sendirian. Ayahnya lemah di ranjang rumah sakit. Makan ayah, bisik ayahnya. Rina memeluk ayahnya sambil menangis. Tapi ayah tetap tidak terima hubungannya dengan Sinta. Kamu boleh pulang tapi tanpa dia. Rina menolak dan kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Kini mereka tahu bahwa keluarga mungkin tidak pernah menerima. Tapi cinta mereka semakin kuat. Persiapan Estial besar berikutnya dimulai. Kali ini di hal berkapasitas 10,000 orang. Mereka taruh semua sisa uang dan harapan di sana. Persiapan Estial besar Suara Bebas Estial 2025 memakan waktu 4 bulan. Rina dan Sinta bekerja siang malam mencari sponsor, mengurus dan latihan artis. Uang mereka habis hampir semua untuk sewa hal di Jakarta Convention Center. Media mulai ramai membahas. Produser lesbian kembali dengan Estial raksasa. Ada yang mendukung, ada yang ancam boikot. Rina dan Sinta tetap tenang. Mereka undang musisi dari seluruh Indonesia termasuk yang dulu menjauh. Tiket terjual habis dalam 2 minggu. 10,000 tiket sold out. Malam Estial tiba. Hal penuh sesak. Rina dan Sinta berdiri di backstage memakai gaun elegan sederhana. Tangan mereka saling genggam. Apapun yang terjadi malam ini kita sudah menang sayang, bisik Sinta. Konser dimulai dengan penampilan artis indie. Suasana semakin panas. Saat jeda Rina naik panggung untuk pidato singkat. Malam ini kami berdiri di sini bukan sebagai korban skandal tapi sebagai produser yang percaya pada kebebasan berekspresi. Tepuk tangan meriah. Tapi di barisan belakang ada demonstran kecil yang teriak. Security mengawal ketat. Penampilan utama dimulai. Semua artis menyanyikan lagu tentang cinta dan penerimaan. Sinta mengatur lighting dengan sempurna. Di tengah konser Rina dan Sinta naik panggung bersama untuk pertama kali sejak skandal. Mereka tidak berciuman tapi memeluk erat di depan 10,000 orang. Hal hening sejenak lalu tepuk tangan membahana. Beberapa penonton menangis. Malam itu Estial berakhir sukses besar. Kentungan bersih rp 2 miliar. Media memberitakan positif. Kembalinya Rina dan Sinta sebagai produser menggemparkan dunia hiburan. Keesokan paginya mereka bangun dengan senyum lebar. Tapi bahagia tidak lama. Ibu Sinta masuk rumah sakit kritis. Sinta terbang ke Bandung sendirian. Di sana ibunya meminta maaf sebelum meninggal. Makan ibu yang tidak bisa terima. Sinta menangis di pemakaman. Rina datang diam-diam dan memeluknya dari jauh. Keluarga Sinta masih dingin tapi adiknya sekarang tinggal bersama mereka di Jakarta. Hidup mulai stabil. Mereka beli rumah kecil di pinggir kota. Rina dan Sinta mulai rencanakan proyek baru, album kolaborasi.
Tapi di balik itu ada ancaman baru. Sebuah grup online mengumpulkan tanda tangan untuk boikot semua proyek mereka. Rina dan Sinta memutuskan untuk tidak diam, mereka buat video statement di YouTube yang ditonton jutaan kali. Kami tetap akan mencinta dan berkarya. Video itu membawa lebih banyak dukungan. Label besar kembali mendekat. Mereka tawari kontrak produser untuk acara musik tahunan. Rina dan Sinta setuju dengan syarat mereka bisa tampil sebagai pasangan. Label menerima. Karier mereka perlahan pulih. Tapi luka keluarga masih ada. Ayah Rina masih tidak bicara. Rina mengirim uang tiap bulan diam-diam, Sinta mengurus adiknya yang sekarang kuliah. Hidup mereka penuh warna lagi. Estial berikutnya sudah direncanakan lebih besar. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya mereka masih bersama. Malam-malam di rumah kecil mereka sering duduk di teras memandang bintang. Kita bayar mahal tapi kita dapat kebebasan, kata Rina. Sinta tersenyum. Dan cinta kita masih utuh. Tekanan masyarakat masih ada tapi mereka belajar hidup dengan itu. 1 tahun setelah Estial besar, Rina dan Sinta kini dikenal sebagai produser paling berani di industri hiburan Indonesia. Kontrak baru mengalir. Mereka produksi acara musik nasional di televisi swasta dengan rating tinggi. Nama Suara Bebas Production menjadi brand yang disegani. Tapi di balik sorotan ada harga yang masih mereka bayar. Keluarga Rina masih memutus hubungan total. Ayahnya meninggal tanpa pernah memakan. Rina menangis di pemakaman dari kejauhan. Sinta memegang tangannya erat. Adik Sinta kini tinggal bersama mereka dan memanggil Rina kak ipar. Hidup mereka tenang di rumah kecil dengan taman kecil. Malam Estial terbesar mereka tiba lagi. Hal berkapasitas 15,000 orang di Jakarta International Expo penuh sesak. Tiket sold out dalam hitungan jam. Rina dan Sinta berdiri di panggung utama sebagai produser dan pembawa acara. Mereka memakai gaun senada yang elegan. Saat penutupan konser, Rina mengajak Sinta naik panggung. Lampu sorot menyala terang. Malam ini kami berdiri di sini bukan untuk membuktikan apa-apa lagi. Kami hanya ingin bilang bahwa cinta itu bebas, kata Rina. Sinta memegang mikrofon. Terima kasih untuk semua yang percaya pada kami. Tiba-tiba seluruh hal berdiri. Tepuk tangan menggema selama 5 menit penuh. Ribuan orang menangis dan berteriak nama mereka. Rina dan Sinta saling pandang, air mata mengalir. Mereka memeluk erat di panggung. Kamera menangkap momen itu dan disiarkan langsung. Keesokan paginya berita utama semua media. Kembalinya Rina dan Sinta sebagai produser bikin hal berdiri tepuk tangan. Mereka akhirnya menang. Tapi di rumah malam itu Rina bertanya pada Sinta. Apakah semua ini layak? Sinta tersenyum. Ya layak. Karena kita masih punya satu sama lain. Mereka tahu perjuangan belum selesai. Masih ada yang membenci. Masih ada tekanan. Tapi mereka sudah belajar bahwa keberanian memiliki harga dan diam juga memiliki harga. Malam itu mereka tidur dengan tenang untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Apakah keberanian selalu membawa kebahagiaan atau justru menambah luka yang tak pernah sembuh?